Sumatera Barat. Nagari berteluk indah di pesisir Sumatera, berberanda Samudra Hindia dengan garis pantai yang bersepadan dengan Selat Mentawai. Tanah Minang yang syarat budaya dan sejarah, khas dengan bangunan yang bergonjong, melengkapi keunikan daerah yang beribu kota Padang ini menjadi sebuah daerah wisata dengan beragam keindahan alam, budaya, dan ekowisata. Sekitar 30 menit perjalanan dari Bandar Udara Minangkabau di Pariaman menuju utara, terdapat sebuah kantor unit pelayanan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Padang. Salah satu isu penting yang tak luput dari perhatian dalam memenuhi tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang adalah terkait penanganan perdagangan telur penyu dan pengkonsumsian telur penyu yang kerap ditemui di Sumatera Barat. Mengapa itu penyu perlu dilindungi? Karena memang predatornya sangat banyak, baik itu oleh hewan yang berupa biawak, burung laut, maupun kondisi alamnya sendiri yang mungkin di situ mengalami abrasi. Dan tentu tak lupa adalah ulah daripada manusia sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan penyu mengalami kepunahan atau mengalami kerentanan terhadap masa hidupnya. Bersama tim BPSPL, kami menemui Ibu Ina, seorang pedagang yang menjual telur penyu kepada masyarakat. Ibu Ina menceritakan sedikit banyak alasannya masih berjualan telur penyu dan mengapa telur penyu memiliki begitu banyak peminat. Untuk kesehatan aja. Ini kata orang kan nggak itu, seperti katanya telur penyu itu apa tuh, bagaimana tuh? Itu untuk kesehatan banyak, ada manfaatnya. Kalau memang untuk obat dirutinkan, memang ada khasiatnya. Kalau seperti ibu sakit, kalau batuk misalnya kan bisa ya sembuh itu, cuma makannya jangan terlalu banyak lah. Ya seperti makan obat lah. Hal tersebut tentu bertolak belakang berdasarkan data yang dimiliki oleh BPSPL sendiri. Dan ada satu mitos yang berkembang diyakini oleh masyarakat, memakan telur penyu itu terutama bagi laki-laki dewasa bikin vitalitas, meningkatkan vitalitas, dan diyakini proteinnya tinggi. Tetapi di belakang itu sebetulnya telur penyu ini secara kesehatan tidak baik untuk konsumsi karena punya kolesterol tinggi dan juga punya zat-zat mengandung zat-zat yang membahayakan bagi kesehatan kita. Dari Padang, kita beralih ke Kabupaten Pesisir Selatan. Daerah ini beribu kota Painan, sebuah wilayah yang bersahaja yang ditempuh dengan perjalanan darat berkontur bukit dan pesisir. Daerah ini berpenduduk 420.000 jiwa dengan beragam tempat wisata menarik. Bersahaja, namun sangat penting karena daerah ini memiliki begitu banyak pulau-pulau kecil yang beberapa di antaranya merupakan pulau tempat pendaratan penyu untuk bertelur. Beberapa pulau ini memang masih alami dan belum terhuni, dan hal itu merupakan salah satu syarat pendaratan penyu yang tak menyukai adanya cahaya dari daratan. Bersama tim BPSPL Padang, kami menempuh 2 jam perjalanan menggunakan bot menyusuri laut menuju Pulau Penyu untuk melihat langsung proses konservasi penyu. Dan bila beruntung, melihat langsung penyu bertelur di pulau ini pada malam hari. Pulau ini sendiri tak berpenghuni. Saat ini, Pulau Penyu dan sebuah pulau lain bernama Pulau Awagadang dikelola oleh pihak kaum suku Melayu yang secara turun-temurun mengklaim hak atas tanah seluas sekitar 125 hektar ini. Malam harinya,
tim berkeliling pulau mengintai penyu yang sedang bertelur. Pengintaian ini harus dilakukan dalam gelap. Selain penyu sensitif terhadap cahaya, penyu juga disinyalir dapat mencium aroma dari makhluk lain jika hembusan angin dari objek yang tercium mengarah kepadanya. Setelah berkeliling lebih dari 3 jam, hampir tengah malam, tim berhasil menemukan seekor penyu hijau yang sedang menggali lubang untuk bertelur. Saat proses penggalian lubang, penyu lebih dulu membuat lubang seukuran dirinya. Lalu ia akan masuk ke lubang tersebut agar tinggi badannya sejajar dengan pasir di sekelilingnya. Kemudian ia akan menutupi dirinya dengan pasir untuk berkamuflase. Secara kasat mata, bila bukan karena panduan jejak penyu tersebut, mustahil akan dapat melihat penyu tersebut dalam kegelapan. Setelah lubang kamuflase selesai, baru kemudian penyu tersebut membuat lubang untuk telur-telurnya. Berdiameter sekitar sejengkal tangan orang dewasa dengan kedalaman sekitar 50 hingga 60 cm. Penyu mengeluarkan telur sebanyak 60 hingga 150 butir, tergantung jenis penyu dan periode bertelurnya. Penyu memiliki 4 periode bertelur. Jumlah telur terbanyak adalah di periode pertama dan paling sedikit di periode akhir. Seluruh proses penyu hijau sejak naik ke pantai hingga turun kembali berkisar antara 2 hingga 3 jam. Ini salah satu penyu yang naik di Pulau Penyu. Yang ini namanya penyu hijau. Jadi ada beberapa macam penyu yang naik di Pulau Penyu ini. Yang satu lagi penyu sisik. Tapi kebetulan ini lagi yang naik penyu hijau. Selesai penyu menelurkan calon-calon anaknya, ia akan menutupi lubang ini dan membuat lubang kamuflase lain. Saat penyu telah turun ke laut, Oyong dan teman-teman segera merelokasi telur tersebut, menghitung jumlah telurnya dan kemudian ditangkar di tempat yang lebih aman dengan pertimbangan untuk menghindari predator seperti karnivor, air pasang, dan lain sebagainya. Telur-telur ini akan ditangkar dan akan menetas 64 hari kemudian. Di tempat penetasan penyu ini, ada sebuah lubang yang usianya sudah masuk waktu masa menetas. Dan penyu-penyu ini pun terlihat siap menyongsong dunia barunya di bumi. Mereka berlomba-lomba menuju pantai. Ke depan, Pulau Penyu ini dan beberapa pulau lain akan memperoleh berbagai fasilitas sebagai salah satu syarat pengembangan wilayah menjadi lebih baik. Rencana tersebut tentunya tak akan terlaksana tanpa komitmen yang kuat dari masyarakat. Salah satunya cukup dilakukan dengan sederhana, memiliki visi yang sama terhadap sebuah aturan baku yang telah berlaku di seluruh dunia untuk menjaga kelestarian alam dan habitat yang dilindungi demi terciptanya sebuah lingkungan rumah bumi kita yang ramah dan pada akhirnya mensejahterakan. Percaya atau tidak, penyu adalah hewan yang mendatangkan manfaat bagi kita. Penyu memangsa ubur-ubur yang merupakan predator alami anak-anak ikan. Oleh karena itu, keberadaan penyu akan membuat produktivitas ikan akan meningkat di sekitarnya. Dunia penyu adalah sebuah filosofi, di mana seekor penyu dengan sensitivitasnya hanya akan memilih alam yang belum diintrusi tangan jahil manusia. Keberadaan penyu di sebuah wilayah menunjukkan kepada kita
bahwa dirinya sedang berada di ranah yang nyaman baginya, terjaga dan tenang. Setenang kibasan siripnya menyelami samudra, seperti alunan saluang Minang mendayung, menjadi sebuah harmoni bawah laut. Ode pertualangannya untuk bermigrasi mengelilingi bumi hari ini hingga berbulan nanti, atau sampai beratus tahun yang akan datang. Lestarikan penyu untuk kita dan generasi berikutnya.